Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk selalu belajar. Bantu kami untuk menjadi cerdas. Bantu kami untuk memahami kehendak-Mu lebih daripada apa yang kami jalani setiap hari. Tuhan berkatilah kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, Yesus datang ke sinagoga di Nazaret, tempat asalnya dia. Lalu dia diberi kitab Nabi Yesaya, dan di dalam kitab Nabi Yesaya itu tercantum bahwa Roh Tuhan ada padaku, aku dipanggil untuk mewartakan kabar gembira, ya, mewartakan pembebasan bagi para tawanan dan seterusnya. Dan Yesus mengatakan bahwa sabda ini terkena pada dia. Sabda ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya, dan itu terungkap, terpenuhi dalam diri Yesus. Tetapi orang-orang Nazaret tidak percaya karena dia hanyalah anak tukang kayu, Yosef, dan mereka menolak Yesus. Dan Yesus mengatakan Nabi tidak diterima di tempat asalnya. Dan itu dia beri contoh kepada Nabi Elia dan Nabi Elisa. Nabi Elia memberikan mujizat kepada wanita di Janda Sarfat, ya, tempat yang dianggap pagan, dianggap dianggap orang asing. Sedangkan Elisa juga untuk Naaman orang Syria itu. Jadi kita bisa melihat di sini apa yang sebetulnya mau disampaikan oleh Yesus kepada kita. Pertama, saya mau melihat bahwa Yesus itu adalah seorang nabi yang belajar, yang terus belajar, yang ngerti gitu. Dia tidak cukup, dia adalah murid yang mau belajar, ya, murid yang mau menambah pengetahuan, murid yang cerdas. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa orang Israel memang menolak dia, ya. Dan itulah Yesus mengatakan, kalian menolak aku karena dulu juga kalian menolak nabi-nabi, Elia, Elisa, ya. Dan itulah yang membuat mereka marah, dan Yesus hilang di hadapan mereka, melewati jalur-jalur yang mereka tidak tahu, hingga mereka tidak dapat membunuh Yesus. Jadi saya mau mengatakan satu unsur penting di dalam hidup kekristenan kita adalah menjadi murid. Sekali lagi, menjadi murid. Kita semua adalah murid. Kita mau belajar terus-menerus, ya, sehingga kita dapat lebih tahu, lebih mengenal, kita menjadi cerdas. Dan itulah karya buah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi cerdas. Sekali lagi, Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi cerdas. Maka kenapa demikian? Karena kita diciptakan dari 5 unsur. Unsur air, unsur udara, unsur api, unsur tanah, dan ruang dan waktu. Dan ini nantilah unsur material, ya, yang akan habis kalau kita semua mati. Nah, itu menunjukkan kepada kita yang Tuhan berikan kepada kita rohnya sendiri itu dalam diri kita. Roh itulah yang membuat kita cerdas. Roh Allah itulah yang membuat kita cerdas dan membuat kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itulah yang dikatakan juga oleh Santo Agustinus, ya, dia mengatakan hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Hati kita tidak akan tenang karena Tuhan memberikan rohnya kepada kita, yang satu-satunya menjadi milik Tuhan dalam diri kita. Maka mari saudaraku, kita ada 2 hal. Sisi pertama, kita mohon supaya Roh Kudus itu membuat kita lebih cerdas dalam hidup. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Allah itu yang membuat kita lebih cerdas dalam hidup, ya. Itu yang harus kita sadari sungguh-sungguh. Yang kedua, tentu saja kita mohon Roh Kudus itu, tapi kita juga mohon supaya kita memiliki buah-buah Roh Kudus dalam diri kita, ya. Kecerdasan, kepandaian, ya, kejujuran, semua buah-buah roh, kasih, belas kasih, itu semua keutamaan-keutamaan baik yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi lebih cerdas. Semoga kita semua terus mencari menjadi murid, menjadi murid yang cerdas, menjadi murid yang mencari Tuhan, menjadi murid yang terus menerus untuk
menambah pengetahuan, menambah kebijaksanaan. Dan Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi bijaksana dalam hidup. Semoga roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita cerdas dalam hidup dan mencari kebenaran yang terbaik dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua, sehingga kita menjadi lebih cerdas dalam hidup kita sehari-hari. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.